إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya para ulama. Mereka adalah orang-orang yang paling berilmu, paling mengetahui tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya untuk diagungkan, dicintai, dan ditakuti secara mutlak. Para ulama adalah orang-orang yang paling mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi satu-satunya yang diibadahi oleh segenap hamba dan makhluk. Para ulama adalah yang paling mengetahui tentang yang halal, yang haram, tentang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang hakikat kehidupan di akhirat. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang kengerian di akhirat kelak. Itu sebabnya mereka adalah orang yang paling berupaya untuk menyelamatkan diri mereka dunia dan akhirat. Dan mereka adalah orang yang paling berjuang untuk menyelamatkan keluarga mereka, kerabat mereka dan masyarakat mereka dari kengerian hari akhirat kelak, dari kengerian azab Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya mereka berjihad siang dan malam, berdakwah menuju jalan Allah tabaraka wa ta'ala, menyuruh manusia agar hanya beribadah kepada Allah, menasihati manusia untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah benci dan yang Allah larang. Para ulama, mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling mengetahui tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat. Itu sebabnya para ulama berjihad siang dan malam menasihati umat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hamba-hamba Allah, merekalah orang-orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Merekalah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di muka bumi ini. Maka kehilangan ulama itu adalah musibah besar
yang menimpa umat ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, mautul alim thulmatun fil Islam la yasudduha syai'un ma ikhtalafa al-lail wan nahar. Kematian seorang alim, seorang yang berilmu tentang Allah, tentang petunjuk Allah dan Rasulnya, menyisakan lubang yang sangat besar menganga di tubuh Islam dan kaum muslimin. Dan lubang tersebut tidak akan tertutupi selama-lamanya, selama bergantinya siang dan malam. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, ma alamatu halakin nas, apa tanda kebinasaan yang akan menimpa suatu umat? Maka beliau menjawab, halakun nas bihalaki ulamaihim. Kebinasaan suatu umat adalah ketika diwafatkannya orang-orang alim di tengah mereka. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat, tentu saja ulama yang berilmu, benar-benar berilmu tentang Allah, tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan ilmunya dengan keikhlasan, dan juga dengan penuh keikhlasan mengharap wajah Allah dan kasih sayang, mengajak umat ke jalan Allah tabaraka wa taala. Keberadaan mereka adalah sebab berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan ke tengah-tengah suatu kaum. Karena dengan keberadaan mereka, umat menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberadaan mereka, umat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebab keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri, suatu kaum, mereka beriman, bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beramal saleh, mengerjakan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka kehilangan seorang yang alim, jangankan kehilangan para ulama, kehilangan seorang yang alim di tengah-tengah masyarakat, itu adalah musibah yang besar. Maka orang-orang saleh mereka mengatakan, mautul alim, mautul alam. Kematian seorang alim itu adalah kematian bagi alam. Karena perginya mereka pergi membawa ilmu yang bersama mereka. Ilmu yang hilang berarti kejahilan yang akan merebak di tengah masyarakat. Maka ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, kewajiban kita semua adalah paling tidak pada diri kita menjadi orang-orang yang alim tentang hak Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang akidah yang sahihah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengamalkannya pada diri kita. Kemudian kita dakwahkan kepada istri, anak-anak kita dan sanak famili kita. Bersyukur jika ada di antara kita, ada di antara anak keturunan kita yang kemudian menjadi ulama. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Paling tidak itu bisa meminimalisir lubang yang menganga besar. Paling tidak itu sedikit bisa menutupi kerugian kita karena kita ditinggalkan oleh orang-orang yang alim di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang baik bagi umat yang ditinggal oleh orang-orang yang alim yang telah diwafatkan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu itu serta-merta dari hati-hati para hamba. Innama yaqbidul ilma
biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga jika tidak tersisa lagi orang alim di tengah masyarakat, maka masyarakat ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mereka akan menjadikan pemimpin dan panutan mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh tentang ilmu agama. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka ditanya kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, berfatwa atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar petunjuk Allah tabaraka wa taala, bukan atas dasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka tersesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah ketersesatan akibat hilangnya alim ulama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jika kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman di muka bumi, maka jadilah orang alim. Jadilah orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak jadikan anak-anak kita orang alim. Orang-orang yang anak-anak yang hafal Al-Qur'an, yang memahami kandungan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, yang mengetahui tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, yang mengamalkannya dan mendakwahkannya dengan ikhlas. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril alaihi salam." Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril alaihi salam. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Sesungguhnya aku telah mencintai hambaku si fulan, maka cintai dia. Fa ahabbahu Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibril alaihi salam fi ahli sama. Kemudian Jibril alaihi salam menyeru kepada seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat yang mulia di langit. Kemudian dia menyeru, dia berkata, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan hambanya, maka cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama' wa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Jibril alaihissalam menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit dari kalangan para malaikat yang mulia mencintai hamba Allah tersebut. Kemudian Allah meletakkan kecintaan hamba-hamba Allah yang beriman untuknya di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan warisannya warisan yang mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehingga pahalanya terus mengalir bagi hamba Allah yang dicintai Allah tersebut. Kemudian sepeninggalnya manusia, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang beriman senantiasa memuji-muji kebaikannya. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia, tidak ada keutamaan yang lebih utama melebihi keutamaan menjadi orang yang alim. Tentu saja orang yang alim di atas apa yang Allah ridhai, yang mengharapkan wajah Allah dengan keikhlasannya. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Maka jadikanlah diri kita alim, jadikan anak-anak keturunan kita semuanya orang-orang yang alim. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala
akan senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.